Welcome back to channel Progressive Football. Wow, Arsenal menang telak atas tim tamunya dengan skor 4-0. Yaitu di sini kalau kita lihat dengan seksama, gol pertama Arsenal yang dicetak oleh Gabriel Magalhaes melalui umpan Declan Rice ini sudah sering terjadi, yaitu pasti di latihan ini selalu dilatih skema bola mati, set piece bola mati yang dilakukan oleh Declan Rice dan Gabriel Magalhaes, yang mana di sini yang menjadi target man itu Viktor Gyökeres, tetapi sebenarnya target man-nya itu ketika set piece bola mati adalah Gabriel Magalhaes, sehingga para pemain Atletico Madrid tertipu, terlalu fokus menjaga Viktor Gyökeres, yang mana di sini Viktor Gyökeres untuk menarik pemain-pemainnya, sehingga setelah menarik pemainnya Gabriel Magalhaes bebas, tidak terkawal, dan terjadilah gol pertama untuk Arsenal. Gol kedua Arsenal tercipta dari kerjasama Lewis Kelly dan Gabriel Martinelli, yang mana di sini Lewis Kelly mengobrak-abrik pertahanan dari Atletico Madrid yang sebelumnya itu adalah Eze yang mengobrak-abrik dan memberikan umpan kepada Lewis Kelly. Ini yang bisa tidak diduga oleh para pemain Atletico Madrid, yang mana Gabriel Martinelli sebelum mencetak gol dia selalu menjaga kelebaran, yang mana ketika Lewis Kelly mencoba menusuk, back Atletico Madrid mencoba merebut, dan disitulah terjadi celah kosong untuk Gabriel Martinelli mencetak gol. Dari skema ini yang mana Mikel Arteta selalu memasang Gabriel Martinelli di sisi kiri karena itu sangat efektif, yang mana Gabriel Martinelli selalu bisa menjaga kelebaran posisinya, bisa membaca kapan dia memundur dan kapan dia melakukan positioning ketika menyerang. Itu dia sangat sabar, dan dengan keunggulan kelincahan pemain-pemain tengahnya dari Arsenal seperti Eze, Lewis Kelly, terus ada Declan Rice, ini memanfaatkan untuk Gabriel Martinelli, yang mana juga Viktor Gyökeres di sini dipasang sebagai striker, sebagai target man, dia untuk menarik para pemain-pemain Atletico Madrid. Jadi sehingga kebingungan ketika Viktor Gyökeres membuat pergerakan, disitulah ada celah untuk Gabriel Martinelli, dan ini dimanfaatkan oleh Lewis Kelly untuk mengoper bola kepada Gabriel Martinelli, dan terjadilah gol kedua lewat tendangan melengkungnya dari Gabriel Martinelli. Gol ketiga Arsenal yang dicetak oleh Viktor Gyökeres yaitu dari kerjasama Gabriel Martinelli dengan Eze, yang mana Eze aslinya ingin menggunakan tendangan first time-nya, tetapi bola itu terhalau oleh pemain Atletico Madrid, disentuh, dan di situ di depan ada Viktor Gyökeres dengan pengawalan 1 lawan 1. Itu sangat mudah untuk Viktor Gyökeres untuk menipu lawannya, terutama bek Atletico Madrid. Kalau kita lihat dari video ini, yang mana Viktor Gyökeres itu menarik, sebelum ini kejadiannya sebelum Viktor Gyökeres mencetak bola, yang mana di sini Gabriel Martinelli menusuk sisi kanan pertahanannya Atletico Madrid, yang mana melihat celah di area kotak penalti ada Eze, dan sedangkan Viktor Gyökeres dijaga oleh 1 hingga 3 orang di situ. Makanya Gabriel Martinelli mengoper kepada Eze, namun ketika Eze ingin melakukan first time, itu bolanya terkena juga oleh pemain Atletico Madrid, dan di situ dengan positioning Viktor Gyökeres, yang mana aslinya Viktor Gyökeres itu untuk menarik back agar Eze mempunyai celah untuk mengoper bola. Tetapi di sini karena bolanya terpantul dan mengenai Viktor Gyökeres, karena positioning yang bagus juga, apabila terjadi bola pantulan, dan ini terbukti positioning dari seorang striker itu harus pas, dan berbuat apa walaupun dia tidak mencetak gol, dia harus mengantisipasi bola-bola pantulan, yang mana bola-bola pantulan ini sangat penting untuk mencetak gol bagi Arsenal, dan itu dilakukan oleh Viktor Gyökeres, dan terjadilah gol ketiga untuk Arsenal. Dan gol keempat Arsenal yaitu dicetak oleh Viktor Gyökeres. Di pertandingan ini Viktor Gyökeres mencetak brace, yaitu mencetak 2 gol, yang mana di sini dari skema bola mati. Seperti biasa Declan Rice menargetkan Gabriel Magalhaes untuk menjadi target man ketika tendangan sudut, yang mana Declan Rice menendang ke tiang jauh Atletico Madrid di sini yang tidak bisa dijangkau oleh kiper. Makanya Gabriel Magalhaes
itu memberikan umpan kepada Victor Gyökeres, yang mana Victor Gyökeres ini positioning seorang striker murni, striker nomor 9. Apabila ada pantulan-pantulan, apabila rekannya mengoper, dia bisa langsung menyelesaikannya. Dan ini terbukti positioning dia bagus, sehingga Gabriel Magalhaes bisa melihat posisi dari Victor Gyökeres yang berada di depan gawang, dan itu pastinya tanpa jebakan offset karena umpan dari Declan Rice sejajar dengan John Oblak. Sekarang kita bedah dari taktik dan formasi masing-masing tim, yaitu kenapa sih Atletico Madrid bisa kalah dengan skor telak 4-0, apa yang dilakukan oleh Mikel Arteta di pertandingan ini. Nah, mari kita bahas mulai dari formasinya. Di sini kita bahas dari tim tamu, yaitu Atletico Madrid menggunakan formasi 4-4-2 seperti biasa, 2 di depan Julian Alvarez dan Alexander Sørloth, dan yang mundur itu Julian Alvarez karena mempunyai akurasi umpan yang bagus. Sedangkan Arsenal menggunakan formasi 4-2-3-1. Ini yang tidak bisa ditebak oleh pelatih Atletico Madrid, yang mana lini tengahnya Arsenal ini ada Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eze, dan Martinelli. Ini sangat merepotkan. Karena apa? Membentuk 2 second line dan 3 second line seperti Victor Gyökeres. Sedangkan Arsenal ini posisinya sangat fleksibel. Yang Lewis Kelly kadang menggantikan posisi Bukayo Saka, kadang menggantikan posisi Eze, Gabriel Martinelli kadang switch position dengan Declan Rice. Ini susah ditebak oleh pelatih Atletico Madrid, yaitu Diego Simeone. Walaupun Atletico Madrid menumpuk 5 pemain di tengah dan terkadang 5 pemain di belakang juga, ini tetap membuat bingung karena kefleksibelan pemain dari Arsenal, yaitu pelatih Mikel Arteta menerapkan setiap habis mengoper bola bergerak, setiap habis menerima bola bergerak. Itu yang membuat kesulitan, tidak bisa menebak mana di posisi mana. Misalkan Gabriel Simeone sudah menjaga Lewis Kelly, tiba-tiba yang di posisi itu bisa-bisa Declan Rice dan Gabriel Martinelli tiba-tiba berada di posisi kanan. Itu yang menyulitkan seorang Diego Simeone. Ini seharusnya itu sudah disadari kalau permainan Arsenal itu menumpuk berlapis-lapis di tengah, membuat 2 hingga 3 line garis penyerangan. Seharusnya itu sudah disadari oleh Diego Simeone, yang mana hanya menerapkan 2 line, dan 2 line itu, line keduanya itu yaitu pemain tengah, membuat 5 sejajar, sedangkan Arsenal membuat 3, dan itu saling fleksibel. Seharusnya sudah dipatenkan saja Diego Simeone, misalkan Barrios menjaga Declan Rice kah, atau Zubimendi, atau Bukayo Saka. Jadi itu saja, kemana pemain itu bergerak ya harus dijaga. Jangan sampai ketika pemain Arsenal ini pintar, ketika sudah mau di press dia langsung melakukan operan, hanya melakukan pantulan-pantulan. Berbeda dengan Atletico Madrid berusaha menguasai bola, tidak mengoper langsung ke rekannya. Itu yang menjadi kesalahan di Atletico Madrid. Dan dari hasil kemenangan telak atas Atletico Madrid, Arsenal berada di posisi 4 klasemen sementara Liga Champions. Sedangkan Atletico Madrid berada di posisi ke-19 dengan 3 kali main, 1 kali kemenangan, dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Arsenal berada di posisi 4, yaitu dengan 3 kali main dan 3 kali kemenangan dengan 9 poin. Dan ini sangat sangat sengit ya di papan atas klasemen Liga Champions, yaitu di bawah Arsenal ada Real Madrid yang kalah selisih gol dengan Arsenal, yaitu di puncak klasemen, yaitu juara bertahan adalah PSG, dan di bawahnya itu ada Bayern Munchen, dan posisi ketiga ada Inter Milan. Nah, di sini yang patut kita waspada ya, jangan saling meremehkan di fase Liga Champions sekarang, karena bisa saja tim-tim underdog mengalahkan tim-tim besar seperti Olympique Marseille, terus Atalanta, bisa saja mengalahkan Barcelona, bisa saja mengalahkan Real Madrid, karena saling bergantian gitu loh. Bukan home away sih, tapi kadang sekarang kita bermain kandang dengan Arsenal, misalkan tim gua Madrid bermain kandang melawan Arsenal, terus minggu berikutnya bisa bermain tandang, tapi bukan di
di tempatnya Arsenal, bisa saja saat melawan Inter kita bermain tandang seperti itu. Ini pertarungan sengit di Liga Champions, semuanya ketemu sampai posisi ke-36. Dan semoga saja Arsenal mendapatkan hasil positif di Liga Champions musim ini, mungkin bisa masuk final. Jangan sampai terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah dilewatkan oleh Arsenal. Dan ini menjadikan pembuktian untuk Arsenal ya ke depannya bagaimana. Dan gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.